Bayangkan kalau kabar ini muncul 2 atau 3 tahun yang lalu. Seorang pemain diaspora gagal bergabung dengan timnas Indonesia. Supporter pasti marah, kecewa, protes di mana-mana. Bahkan mungkin ada yang menyalahkan klub karena dianggap menghalangi mimpi timnas Indonesia. Tapi sekarang yang terjadi justru kebalikannya. Supporter malah rame-rame mendukung. Untuk apa datang ke AFF kalau bisa berkembang di level yang lebih tinggi? Dan itulah yang terjadi setelah kabar bahwa Luke Fikri dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Lantas apa yang terjadi? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja teman-teman. Jadi gini, penyebab Luke Fikri batal gabung ke timnas bukan karena ia tidak mau datang ataupun tidak masuk skema pelatih, tetapi klubnya tidak memberikan izin dan secara aturan mereka memang berhak sih melakukan itu ya kan, karena Piala AFF bukan merupakan agenda resmi FIFA. Artinya tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemain mereka. Kalau klub merasa pemain tersebut lebih dibutuhkan untuk menjalani pramusim, ya kan? Maka keputusan itu sepenuhnya berada di tangan mereka. Dan disinilah letak persoalan yang sebenarnya teman-teman. Banyak orang mungkin melihat ini sebagai kerugian bagi timnas Indonesia. Tapi kalau dilihat lebih dalam ya, apakah benar demikian? Jawabannya belum tentu juga kan. Karena bagi pemain muda atau bagi seorang pemain muda yang sedang berkembang di Australia, pramusim bukan sekedar latihan biasa loh. Pramusim adalah ajang seleksi, ajang pembuktian, dan ajang perebutan posisi inti. Disinilah pelatih menilai siapa yang layak masuk skuad utama musim depan kan gitu, dan siapa yang mungkin harus dipinjamkan ke klub lain. Kalau Pikri meninggalkan klub selama beberapa minggu untuk turnamen non FIFA, ada resiko besar loh. Dia pasti kehilangan momentum penting dalam karirnya. Betul kan? Dan untuk pemain muda, kehilangan momentum kadang jauh lebih mahal daripada kehilangan satu turnamen gak penting seperti AFF ini. Karena karir pemain profesional dibangun dari kesempatan-kesempatan kecil seperti ini, teman-teman. Satu pramusim bagus bisa membuka jalan menuju tim utama. Satu pramusim buruk bisa membuat pemain tertinggal satu musim penuh. Ya, yang kasihan pasti si pemain lah kan. Jadi kalau dipikir-pikir, keputusan klub sebenarnya cukup masuk akal sih. Kalau menurut aku gitu. Kalian pasti sepemikiran dengan aku kan? Dan yang menariknya tahu nggak? Mayoritas supporter Indonesia ternyata melihatnya dengan cara yang sama. Inilah perubahan apa ya? Perubahan besar yang mungkin tidak disadari. Mentalitas supporter Indonesia mulai berubah loh. Dulu menjadi juara Asia Tenggara adalah segala-galanya, iya kan? Sekarang targetnya jelas, jauh lebih tinggi. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, bahkan tembus Piala Dunia 2030. Standar timnas Indonesia sudah berubah, teman-teman. Ambisi publik juga ikut berubah. Karena itulah banyak supporter yang merasa apa ya, yang merasa tidak perlu mengambil risiko besar hanya demi turnamen regional seperti ini. Apalagi kalau risikonya adalah menghambat perkembangan si pemain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa absennya Luke Fikri merupakan kabar baik bagi masa depan timnas Indonesia. Betul nggak sih?
Karena semakin tinggi level permainan pemain diaspora di klub mereka masing-masing, semakin besar pula kualitas yang nantinya mereka bawa ke timnas. Indonesia itu sebenarnya ya tidak membutuhkan pemain diaspora yang hanya hadir sesaat. Indonesia membutuhkan pemain diaspora yang berkembang di level tertinggi selama bertahun-tahun. Dan untuk mencapai itu, klub tetap harus menjadi prioritas utama. Lalu muncul pertanyaan lain yang jauh lebih besar. Apakah Piala AFF masih relevan untuk masa depan sepak bola Asia Tenggara? Nah, itu dia. Kalian bisa bantu jawab di bawah ya. Pertanyaan ini mulai semakin sering muncul, teman-teman. Terutama terutama setelah hadirnya FIFA Asian Cup yang dianggap lebih modern dan masuk dalam kalender FIFA. Selama bertahun-tahun, masalah utama Piala AFF ini selalu sama ya kan. Klub tidak wajib melepas pemain. Akibatnya kita tahu sendiri, banyak negara tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Indonesia mengalami, ya kan? Thailand juga demikian. Vietnam aja yang mungkin sangat serius di turnamen ini dengan menurunkan skuad utama mereka. Hasilnya apa? Turnamen yang seharusnya ya menjadi panggung terbaik Asia Tenggara justru sering dimainkan tanpa komposisi skuad terbaik masing-masing negara. Dan itu tentu mengurangi kualitas kompetisi. Karena itulah mulai muncul suara-suara yang meminta agar format lama dievaluasi. Ada yang ingin AFF direformasi, ada yang ingin kalendernya disesuaikan dengan FIFA Matchday, bahkan ya ada pula yang merasa era Piala AFF sudah mulai mendekati akhir dan harus diganti dengan format baru yang lebih relevan dengan perkembangan sepak bola modern, kan seperti itu. Terlepas dari perdebatan itu semua, satu hal yang pasti teman-teman, keputusan Luke Fikri untuk tetap bersama klub sebuah keputusan terbaik. Iya enggak? Gimana? Setuju kan? Karena mungkin menjadi langkah kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Karena Indonesia tidak sedang membangun tim untuk memenangkan satu turnamen seperti ini. Indonesia sedang membangun regenerasi untuk bersaing di level Asia, bahkan di level dunia. Dan kalau suatu hari nanti Luke Fikri benar-benar berkembang dan direkrut klub Eropa dan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, wah, gila sih. Keputusannya untuk tetap bersama klub benar-benar menguntungkan timnas di masa depan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF nanti berkurang setelah absennya Luke Fikri? Kasih ya komentarnya di bawah. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.